Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan topik pengenalan Java Swing, membangun antarmuka grafis. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Ardana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baisya Agusti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rafi. Perkenalkan, nama saya Marji. Perkenalkan, nama saya Khairul Insanul Hamdi. Oke, baik. Pada presentasi ini kami akan membahas komponen inti Swing, mulai dari G-Frame sampai event handling untuk memahami bagaimana membangun aplikasi desktop Java yang interaktif dan konsisten di berbagai platform. Di akhir presentasi kami akan harap teman-teman mendapat gambaran dasar tentang struktur pembuatan GUI dengan Java Swing. Untuk selanjutnya adalah ke slide kedua. Oke, yang pertama kita pahami dulu konsep dasarnya. GUI itu adalah antarmuka grafis yang memungkinkan pengguna berinteraksi lewat komponen visual seperti tombol, kolom teks, dan panel. Java Swing sendiri adalah toolkit GUI berbasis Java yang memberi tampilan lebih kaya dibandingkan banyak fungsi AWT. Sedangkan JFC atau Java Foundation Classes adalah kumpulan API yang mencakup Swing untuk membangun GUI. Keunggulan Swing ini adalah komponennya cukup lengkap, mendukung loop dan fill, dan ditulis 100% dalam Java sehingga konsisten lintas platform. Oke, selanjutnya dilanjutkan G-Frame. oleh G-Frame atau jendela utama aplikasi. G-Frame adalah kontainer utama yang mempresentasikan jendela aplikasi. Biasanya berisi menu bar, panel utama, dan komponen UI lainnya. Lanjut, ada G-Panel. G-Panel atau pengelola tata letak. G-Panel adalah wadah ringan untuk mengelompokkan komponen. Gunakan panel untuk menyusun UI menjadi bagian modular. Untuk mempermudah pengoperasian menggunakan header, body, footer. Gunakan layout manager untuk mengontrol posisi flow layout, border layout, grid layout. Dapat dinas untuk membuat tata letak kompleks. Lanjutnya. Selanjutnya ada JLabel dan JText file. Bentar. JLabel untuk teks, JFile untuk satu baris dari pengguna. JLabel setstring menampilkan informasi, JFile getText membaca dan mengisi teks. Keduanya turunan G komponen mendukung dan alignment. Selanjutnya ada JButton pemicu aksi. JButton adalah titik interaksi utama ditempatkan di toolbar, formulir, atau panel kontrol. Deklarasinya enable JButton, konfigurasinya set enable untuk mengaktifkan, sementara ada integrasi dengan event listener untuk merespon link. Selanjutnya akan dibacakan oleh Marji. Baik, selanjutnya itu JLabel dan text field adalah menampilkan dan menerima teks. JLabel untuk teks statis atau judul atau petunjuk. JText field untuk input satu baris dari pengguna. JLabel text atau string menampilkan informasi. Lalu JText field getText setText string membaca dan mengisi teks. Keduanya turunan komponen atau mendukung string dan argumen. Selanjutnya yaitu button atau pemicu aksi. Button adalah titik interaksi utama ditempatkan di toolbar atau prompt atau panel kontrol. Deklarasi new button, label, konfigurasi standable place untuk menonaktifkan sementara. Integrasi dengan event list trend untuk merespon klik. Desainnya berikan label yang jelas dan ukuran sentuh yang memadai untuk pengalaman pengguna baik. Selanjutnya itu yang akan dibacakan oleh Hamdi. Oke, selanjutnya di sini ada event handling.
memberi nyawa pada komponen. Di sini ada user click, listener capture, update UI atau data. Selanjutnya model dasar. Komponen memancarkan event, listener, atau miss action listener, menangkap dan mengeksekusi logika. Yang pertama ada tambahkan listener, button, add action listener. Selanjutnya ada pisahkan logika, UI dari pemrosesan untuk kemudahan testing. Lalu yang terakhir, trading, gunakan swing utilities, invocator untuk operasi yang memodifikasi UI dari thread line. Selanjutnya kesimpulan dan langkah selanjutnya. Mulai sederhana, buat JFrame dasar, tambahkan JPanel, dan tempatkan beberapa JLabel, JTextFill, dan JButton. Tambahkan event, hubungkan tombol ke action listener untuk menguji interaksi dasar, lalu ada iterasi dan refactor. Bagi UI menjadi panel modular dan pisahkan logika untuk perawatan jangka panjang. Dan selamat bereksperimen, gabungkan komponen-komponen ini untuk membangun antarmuka Java yang fungsional dan elegan. Oke, selanjutnya, baik untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi praktik dan penjelasan kode. Di kode ini kita akan membuat kelas form login yang mewarisi JFrame. Artinya form login ini adalah sebuah jendela utama aplikasi di bagian atas. Kita import Java Swing, Java.awt, dan Java.awt.event untuk memakai komponen UI, warna, font, dan event listener. Setelah itu kita deklarasikan komponen seperti panel, label, teks, field username, password field, dan tombol login serta batal. Pada konstruktor form login, program mengatur judul jendela, ukuran form, posisi di tengah layar, lalu memanggil init components dan add event handlers. Bagian init components berisi pembuatan tampilan, mulai dari panel utama, label judul, label username, dan password, input field, sampai dua tombol layout yang dipakai adalah null layout. Jadi posisi setiap komponen ini diatur manual dengan set bounds. Di bagian event handling, tombol login akan memanggil metode login action. Tombol batal memanggil batal action dan tombol enter di password field juga bisa menjalankan login pada login action. Program mengambil isi username dan password lalu memvalidasi apakah keduanya sudah diisi. Jadi kalau username-nya admin dan passwordnya admin 123 akan muncul pesan sukses. Form login ditutup dengan dispose lalu aplikasi membuka form biodata. Kalau login gagalnya, program menampilkan pesan error dan mengosongkan password. Sementara itu, batal action berfungsi untuk menghapus isi username dan password, lalu memindahkan fokus kembali ke field username. Jadi form login ini menunjukkan penggunaan dasar GUI, input pengguna, validasi, dan perpindahan antar form. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Baisa untuk form biodatanya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan lanjutkan dari Haikal untuk dari from biodata. Program menyimpan username yang dipakai saat login lalu mengatur judul formulir menjadi formulir biodata dan user. Setelah itu metode init komponen dipanggil untuk membangun tampilan dan add event handler dipanggil untuk menghubungkan setiap tombol dengan fungsinya. Panel utama memakai null layout, jadi semua posisi komponen juga diatur manual dengan set bound. Bagian yang menarik adalah penggunaan J radio button yang digabungkan dengan button group supaya pengguna hanya bisa memilih satu jenis kelamin. Untuk alamat dipakai J text area yang dibungkus J scroll pen agar teks panjang tetap bisa dibaca dengan nyaman. Jadi form ini kita belajar cara memakai beberapa komponen swing yang lengkap di form login. Selanjutnya akan dibaca oleh Bang Mardi. Baik, selanjutnya yaitu metode simpan action akan mengambil semua isi file lalu mengecek apakah ada data yang kosong. Kalau ada file yang belum diisi, program menampilkan peringatan
peringatan. Setelah itu, program juga mengecek apakah jenis kelamin sudah dipilih. Jika semua valid, data ditampilkan kembali melalui dialog sebagai tanda bahwa data berhasil disimpan. Selanjutnya yaitu tombol Battle Action yang akan dibacakan oleh Abdul Rafi. Silakan. Baik, pada tombol battle memanggil battle action yang berfungsi mengosongkan semua field dan menghapus semua pilihan radio button. Setelah ada konfirmasi dari pengguna, sedangkan tombol logout memanggil logout action, menutup form biodata, lalu membuka kembali form login. Ini menunjukkan alur aplikasi yang lengkap, dari login, mengisi biodata, menyimpan data, sampai logout. Sudah? Baik. Silakan Hamdi tutup. Oke, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih terdapat kekurangan atau kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.